Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya yaitu Muhammad Raka Purnama Putra, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja ke zat Allah yang Maha Kuasa serta puji ke zat Allah Rabbul Izzati, dan juga tak lupa syukur mari kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, serta tidak lupa mari kita panjatkan sholawat bertangkaikan salam ke junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang birrul walidain, yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya hubungan orang tua dengan anak. Firman-Nya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya." Ayat ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua dalam Islam. Berbakti kepada mereka bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan perintah yang berkaitan erat dengan keimanan seorang muslim. Lalu apa itu birrul walidain? Birrul walidain berasal dari kata bir yang berarti kebaikan atau bakti dan walidain yang berarti orang tua. Secara sederhana, birrul walidain adalah berbuat baik kepada orang tua, menghormati mereka serta menjaga hubungan baik dengan mereka. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum berbakti kepada orang tua. Dasar hukum kewajiban ini terdapat dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua." Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ridallahi wa fi ridha walidain wa sutullahi wa fi ridha walidain," yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Adapun beberapa contoh perilaku yang dapat kita tunjukkan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Yang pertama yaitu mendoakan mereka. Selalu mendoakan kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu adalah merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Tanpa kita sadari, dengan doa itu sangat berarti bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu bersikap sopan. Menggunakan bahasa yang sopan dan halus saat berbicara dengan mereka, itu akan membuat mereka merasa bangga dan merasa sukses mendidik anaknya. Dan yang selanjutnya tidak membentak. Meskipun marah atau tidak setuju karena suatu hal, kita sebagai anak jangan pernah membentak atau berkata kasar kepada mereka. Dan yang terakhir, mendengarkan nasihatnya. Kita sebagai anak wajib benarkan nasihat mereka dengan sungguh-sungguh, karena tujuan dari nasihat tersebut, mereka selalu ingin yang terbaik untuk kita. Dalam artian, segala bentuk nasihat ataupun yang lainnya, itu adalah cara mereka untuk mendidik kita agar kita menjadi versi terbaik diri kita. Oke, jadi teman-teman, ketika tadi saya bersantai seperti remaja-remaja biasanya, saya menemukan sebuah video animasi. Animasi ini adalah animasi yang banyak ditonton orang-orang karena animasinya seringkali mengandung pelajaran yang bisa diambil dan dijadikan pelajaran bagi kita di kehidupan sehari-hari. Animasi yang berepisodekan tentang orang tua ini sangat berkenan di hati, di mana video tersebut menceritakan tentang pentingnya orang tua bagi seorang anak. Sang kreator berpesan kepada kita melalui video animasi yang dibuatnya. Lalu, apa pesan si kreator tersebut? Kalian, terutama yang masih mengabaikan orang tua bahkan menyakitinya, bisa menyimak video berikut ini. Bre, ada gak sih dari lo yang lagi benci sama orang tua? Bukan benci sih, mungkin lebih ke gedek ya. Kayak lagi selek atau mungkin ada konflik apa gitu. Itu salah. Gue yakin kita semua sepakat gedek, kesel atau benci sama orang tua itu salah. Tapi apa kira-kira solusinya? Gue dapet salah satu solusinya, Bre, dari Ustadz Subhan. Coba deh kita lihat orang tua kita lagi tidur. Lihat aja, lihat bapak kita misalnya. Coba perhatiin mukanya. Jidatnya udah mulai mengkerut, kantong matanya makin gede,
ubannya makin banyak, giginya udah pada mulai copot. Coba perhatiin bre, suara ngoroknya, napasnya yang udah mulai lambat, gak sesegar dulu. Coba pikir bre, lu yakin dia orang yang lu benci? Lu yakin dia orang yang selalu galak sama lu tanpa alasan? Lu yakin dia gak sayang sama lu? Coba pikir. Lihat tangannya yang udah mulai keriputan, urat-uratnya udah mulai nongol bre. Itu tangan yang dia pakai buat gendong kita waktu kecil. Itu tangan yang dia pakai buat cebokin kita dulu, empuk-empuk pantat kita supaya kita tidur nyenyak. Itu tangan yang dia pakai buat ngasih makan kita sampai gede bre. Perhatiin ibu kita deh coba. Lihat perutnya yang bergaris-garis. Itu kita pelakunya bre. Lihat bekas belahan di perutnya. Itu bekas sesar, cuman supaya kita bisa ada di dunia ini. Sampai hari ini kita masih hidup, masih napas, masih bisa nonton video ini. Itu semua karena mereka. Lihat kaki dia bre, surga kita tuh gak lebih tinggi dari telapaknya. Surga loh, siapa yang gak mau surga? Lo mau gak lihat Tuhan senyum? Gampang bre, tinggal bikin orang tua kita senyum. Udah, simpel banget, gak harus pakai duit gak. Godain ke, kasih jokes bapak-bapak ke, ajak ngopi bareng di warkop terus nonton bola. Gak susah. Kalau ada orang yang bilang orang tua yang ngutang sama anak karena anak memberi kebahagiaan kepada orang tua bla bla bla, jangan didengerin. Demi apapun jangan didengerin. Kita yang utang sama mereka bre. Kita yang utang sama mereka. Lu mau bayar pakai emas 10 kilo, lu mau bayar pakai mobil Pajero, lu mau bayar pakai rumah 3 lantai, pakai duit triliunan, satu napas aja yang dia tarik buat ngelahirin kita, demi Allah gak kebayar. Terus masih mau bilang justru orang tua yang hutang sama anak. Gue gak mikirin bre, lu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, ateis, agnostik. Orang tua adalah orang tua. Temuin mereka bre. Cium tangan mereka sesegera mungkin, sesering mungkin. Rasakan wangi kulitnya. Kita gak tahu kapan saat kita cium tangannya itu adalah bangkainya. Kita gak tahu kapan. Jadi bagaimana videonya teman-teman? Sangat menyentuh hati bukan? Jadi apa sih makna yang ingin disampaikan oleh sang kreator kepada kita selaku penonton? Jadi video tersebut menyoroti betapa pentingnya untuk menghargai, mencintai, dan berbakti kepada orang tua. Meskipun terkadang ada konflik atau ketidakpuasan dalam hubungan tersebut, pembicara mengajak penonton untuk merenungkan pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua sepanjang hidup mereka. Video tersebut merupakan pengingat emosional tentang pentingnya menghargai orang tua dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka selama masih ada kesempatan. Pesan ini sangat relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana seringkali anak-anak lupa akan pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tuanya demi mereka. Dengan konten ini ataupun video ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan empati terhadap hubungan keluarga. Sebagai generasi muda, kita harus memahami bahwa birrul walidain ini bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga merupakan fondasi bagi hubungan keluarga yang harmonis. Dengan berbuat baik kepada orang tua, kita tidak hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang penuh kasih sayang dan mendukung. Mari kita tanamkan nilai-nilai birrul walidain ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi anak-anak yang saleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta membuat orang tua kita bangga baik di dunia maupun akhirat. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.